Kamu cuma OB. Begitu hinaan yang akan dilemparkan kepadanya. Sebuah kalimat pedas yang bertujuan untuk meremukannya di depan semua orang. Namun, tak ada yang pernah menyangka bahwa dari posisi yang paling diremehkan itulah akan lahir sebuah presentasi yang membuat seluruh jajaran direksi dan investor besar terdiam membisu. Mengubah nasib sebuah perusahaan selamanya. Halo Sobat Inspirasi, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sambil menikmati cerita ini, boleh dong tulis di kolom komentar kalian lagi dengerin dari kota mana aja. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi buta bahkan belum sepenuhnya merekah di langit Jakarta yang sibuk. Gedung perkantoran Nusantara Digital masih terlelap dalam keheningan. Hanya diterangi oleh lampu-lampu keamanan yang berjaga. Namun di lantai 17, satu sosok sudah bergerak dalam senyap. Namanya Galih Prasetyo. Perawakannya biasa saja. Terbalut seragam biru dongker sederhana yang menandakan posisinya. Kulitnya sawo matang, khas pekerja keras. Dan rambutnya selalu tersisir rapi. Tak ada yang istimewa darinya jika dilihat sekilas. Namun di balik tatapan matanya yang tenang, tersimpan sebuah ketajaman yang jarang disadari oleh siapapun. Tugas pertamanya setiap hari adalah memastikan pantry bersih, dan mesin kopi siap menyeduh ratusan cangkir semangat untuk para karyawan yang akan segera datang. Aroma kopi yang baru digiling menjadi sahabat pertamanya setiap pagi. Namun bagi Galih, rutinitas ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan untuk berada di pusat informasi. Meski tak pernah dianggap sebagai bagian dari lingkaran itu, setelah pantry beres, tujuannya selanjutnya adalah ruang rapat utama. Ruangan megah, dengan meja kayu panjang berkilauan, dan dinding kaca yang menampakkan pemandangan kota dari ketinggian. Disinilah keputusan-keputusan penting perusahaan lahir. Sambil menyemprotkan cairan pembersih dan mengelap meja kaca hingga tak bernoda. Matanya tak pernah lepas dari papan tulis putih besar di ujung ruangan. Papan itu adalah saksi bisu dari rapat-rapat strategi yang berlangsung hingga larut malam. Seringki sisa-sisa tulisan masih tertinggal di sana. Spidol biru, hitam dan merah membentuk diagram, panah, dan istilah-istilah yang mungkin asing bagi orang awam. Pagi itu, matanya menangkap beberapa frasa. Target akuisisi K4, analisis kompetitor, burn rate alih-alih langsung menghapusnya. Galih berhenti sejenak. Tangannya yang memegang lap microfiber terdiam di udara. Jarinya seolah menelusuri alur pemikiran para manajer dari balik tulisan itu. Ia ingat beberapa hari lalu, saat mengantar kopi untuk tim marketing, ia mendengar keluhan tentang banyaknya pengguna baru yang menghapus aplikasi hanya dalam seminggu. Lalu matanya terpaku pada satu tulisan di papan. Problem retensi pelanggan. Semua terhubung di dalam benaknya. Di sudut pantry yang sepi, saat tak ada seorang pun yang melihat, sebuah buku catatan kecil keluar dari saku celananya. Buku itu sudah sedikit lecek. Sampulnya terlipat di beberapa bagian. Dengan pulpen yang selalu terselip di saku kemejanya, ia menulis kata-kata yang ia lihat di papan tulis, lalu menambahkan catatan kecil di sebelahnya berisi pengamatannya sendiri. Buku itu adalah dunianya, kampusnya sekaligus laboratorium rahasianya. Isinya bukan hanya istilah bisnis, tapi juga keluhan karyawan yang ia dengar. Sisa makanan apa yang paling sering dipesan saat lembur, bahkan merek kopi apa yang bisa membuat mood seorang manajer menjadi lebih baik. Baginya semua adalah data. Saat jam kantor dimulai, sosok Galih seolah melebur dengan perabotan kantor. Ia menjadi tak terlihat. Ia mengantar dokumen, menyajikan minuman saat ada tamu, dan membersihkan apapun yang kotor tanpa banyak bicara. Ia melihat bagaimana para eksekutif berjalan dengan langkah cepat dan penuh percaya diri, mendiskusikan angka-angka miliaran rupiah seolah itu hanya kacang goreng.
Ia juga melihat bagaimana Pak Haris dari tim proyek, seorang manajer yang dikenal angkuh, sering membentak anak buahnya karena kesalahan kecil. Suatu kali Pak Haris tanpa menoleh sedikit pun menjentikkan jarinya. "Lih, kopi saya tumpah, tolong bersihkan." Tak ada kata tolong yang tulus. Tak ada ucapan terima kasih bagi mereka. Gali hanyalah fungsi, bukan pribadi. Namun Gali tak pernah memasukkannya ke dalam hati. Semua perlakuan itu justru menjadi bahan bakarnya. Malam hari di kamar kosnya yang sempit, saat rekan-rekannya terlelap, ia akan membuka laptop tuanya. Ia membaca artikel tentang strategi pemasaran, menonton video tutorial tentang analisis data, dan mencoba memahami setiap istilah yang ia tulis di buku catatannya. Ia belajar dalam sunyi, membangun fondasi pengetahuannya lapis demi lapis tanpa diketahui siapapun. Hari itu, saat ia sedang membersihkan area mesin fotokopi yang baru saja digunakan untuk rapat direksi, ia menemukan beberapa lembar kertas laporan yang salah cetak dan tergeletak di kotak sampah. Tangannya berhenti saat melihat judul di kertas itu, Analisis Pasar Potensi Pertumbuhan Proyek Cakrawala. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Alih-alih meremasnya, ia melipat kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku. Bukan, ini bukan sampah. Baginya ini adalah kepingan puzzle. Potongan ilmu yang tak ternilai harganya, yang akan membawanya ke sebuah takdir yang tak pernah ia bayangkan. Proyek Cakrawala. Dua kata itu menggema di setiap sudut kantor Nusantara Digital selama 6 bulan terakhir, di papan tulis ruang rapat, di layar monitor para desainer, bahkan dalam bisik-bisik di pantry saat jam makan siang. Proyek ini bukan sekedar pekerjaan. Ia adalah pertaruhan terbesar, sebuah loncatan kuantum yang akan menentukan hidup atau matinya perusahaan rintisan teknologi ini. Bukan sekadar aplikasi biasa. Cakrawala dirancang sebagai sebuah ekosistem digital terpadu untuk para pelaku UMKM di seluruh negeri. Sebuah platform yang akan membantu mereka mengelola stok, melakukan pemasaran digital, hingga mengurus pembukuan dengan cara yang sederhana dan terjangkau. Sebuah mimpi besar untuk menjadi tulang punggung digital bagi ekonomi kerakyatan. Namun, mimpi besar selalu membutuhkan sumber daya yang besar. Prototipe aplikasi sudah berjalan. Tim sudah bekerja siang dan malam. Tetapi untuk peluncuran skala nasional, Nusantara Digital membutuhkan suntikan dana segar yang jumlahnya tidak main-main. Disinilah peran para investor menjadi krusial. Sebuah presentasi penentuan akan diadakan dalam beberapa hari ke depan, di hadapan konsorsium investor multinasional yang terkenal sangat selektif dan tanpa ampun. Gagal berarti kiamat. Berhasil berarti Cakrawala bisa benar-benar membentangkan sayapnya. Tekanan ini terasa di setiap tarikan napas karyawan dan tak ada yang merasakannya lebih berat selain para manajer proyek. Salah satunya adalah Pak Haris. Suasana yang tadinya penuh canda tawa santai di pantry seketika berubah menjadi sedikit lebih tegang saat sesosok pria berperawakan tinggi dengan kemeja mahal melangkah masuk. Langkahnya cepat dan tegas, seolah setiap ubin yang ia injak harus tahu siapa dirinya. Itulah Pak Haris, Kepala Divisi Pengembangan Produk. Galih. Suaranya menggema, memecah keheningan. Galih yang sedang mengisi ulang gula di meja segera berbalik. "Iya, Pak." Pak Haris meletakkan cangkir keramiknya dengan sedikit hentakan di atas meja. "Kopi saya ini, kenapa encer begini? Kamu pakai air got, bikin yang benar." Tudingnya dengan suara keras membuat beberapa karyawan lain yang ada di sana saling berpandangan canggung. Galih melirik kopi di cangkir itu. Asapnya masih mengepul, warnanya pekat seperti seharusnya. Ia tahu betul takaran yang ia gunakan, karena ia selalu membuatnya dengan presisi yang sama setiap hari. Ini bukan tentang kopi. Ini tentang pelampiasan. Ini Americano,
Bukan air kobokan. Gula cairnya mana? Saya bilang pakai brown sugar, bukan gula pasir biasa. Kamu ngerti bahasa manusia nggak sih? Lanjutnya, matanya menatap tajam, mencari-cari kesalahan untuk melampiaskan tekanan yang membebani pikirannya. Gali hanya menunduk sedikit, sebuah gestur yang sering disalahartikan sebagai rasa takut. Padahal itu adalah cara terbaiknya untuk menjaga kendali. Maaf Pak, akan segera saya gantikan, ucapnya dengan tenang. Ia mengambil cangkir itu tanpa argumen dan bergerak untuk membuatkan yang baru di dalam dadanya. Tak ada amarah, hanya ada rasa iba. Orang-orang hebat yang ia lihat di seminar online tidak pernah perlu berteriak untuk menunjukkan kelasnya. Saat Gali sedang meracik kopi yang baru, Pak Haris menerima telepon. Ia berjalan mondar-mandir di pantry, berbicara dengan nada tinggi dalam campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Saya nggak mau tahu. Timeline is timeline. Data beta testing harus menunjukkan hasil positif sebelum hari haji. Kalau angkanya begini terus, kita bisa habis di depan investor. Cari solusinya. Jangan cuma lapor masalah. Galih menyerahkan kopi yang baru. Pak Haris merebutnya tanpa mengucapkan terima kasih, lalu bergegas pergi meninggalkan. Masih sambil mengomel di telepon. Setelah kepergiannya, beberapa karyawan mulai berbisik. Gila ya, Pak Haris, lagi stres berat kayaknya, kata salah seorang desainer grafis. Dengar-dengar data beta testing Cakrawala enggak sesuai harapan. Angka engagementnya rendah. Galih mendengarkan semua itu sambil pura-pura sibuk membersihkan tumpahan kopi kecil di meja. Engagement rendah. Dua kata itu langsung masuk ke dalam bank datanya. Ia teringat kembali pada keluhan pengguna yang pernah ia baca di media sosial. Juga diskusi-diskusi kecil para teknisi yang ia dengar. Di buku catatannya malam itu, di bawah judul Proyek Cakrawala, ia menuliskan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa orang tidak suka memakai aplikasi kita lebih lama? Sebuah pertanyaan yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh para manajer yang sibuk melihat grafik dan angka, namun luput melihat manusianya. Ia tidak tahu bahwa jawaban dari pertanyaan sederhana itulah yang akan menjadi kunci dari segalanya. Udara di lantai 17 terasa berbeda pagi itu. Bukan lagi sekadar udara dingin dari pendingin ruangan, tetapi dingin yang merambat dari rasa tegang yang akut. Semua karyawan tampak lebih rapi dari biasanya. Para pria mengenakan kemeja terbaik mereka, dan para wanita memoles riasan dengan lebih saksama. Senyum dipaksakan di setiap sudut. Namun mata mereka tidak bisa berbohong. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana nasib proyek Cakrawala, dan mungkin nasib mereka semua, akan dipertaruhkan di dalam satu ruangan. Galih merasakan getaran itu lebih dari siapapun. Sejak pukul 6 pagi, ia sudah memastikan ruang rapat utama berada dalam kondisi sempurna. Meja kayu panjang sudah ia lap hingga memantulkan bayangan lampu di atasnya. 20 botol air mineral berjejer rapi dengan label menghadap ke depan. Persis seperti instruksi dari bagian umum, proyektor sudah ia coba nyalakan dan sambungkan ke laptop utama, memastikan tidak ada kendala teknis sedikit pun. Bagi Galih ini bukan sekedar ruangan, ini adalah panggung pertempuran, dan ia adalah prajurit tak terlihat yang memastikan medannya siap untuk para jenderal. Pak Tirtayasa, sang direktur strategi, adalah ujung tombak presentasi ini. Sosoknya tenang, bicaranya runut, dan penguasaannya terhadap data tak perlu diragukan. Pagi itu ia sempat menyapa Galih dengan senyum ramah saat mengambil kopi. Doakan lancar ya, katanya singkat. Menepuk bahu Galih pelan. Sebuah gestur kecil yang sangat berarti bagi Galih, membuatnya merasa menjadi bagian dari perjuangan itu. Berbeda 180 derajat dari Pak Haris, yang sejak pagi sudah mundar-mandir dengan wajah masam sambil menggonggongkan perintah ke telepon genggamnya. Pukul 9.00 pagi,
Para investor dijadwalkan tiba. Tim inti sudah berkumpul di dekat ruangan rapat, termasuk Bu Soraya, sang CEO yang berusaha menampilkan wajah tenang, meski raut mukanya menyeratkan kecemasan. Pukul 9.05, belum ada kabar dari Pak Tirta Yasa. Coba telepon Tirta, desis Bu Soraya pada Pak Haris. Pak Haris mengangguk, lalu menjauh sedikit untuk menelpon. Panggilan pertamanya tidak diangkat. Keningnya mulai berkerut. Panggilan kedua, ketiga, masih sama. Umpatan pelan keluar dari mulutnya. Tepat pukul 9.10, telepon di meja resepsionis berdering. Seorang staf berlari kecil dengan wajah panik menghampiri Bu Soraya. Bu, para investor dari korporasi Atlas sudah tiba di lobi, sedang menuju kemari. Jantung semua orang seolah berhenti berdetak. Pada saat yang bersamaan, ponsel Pak Haris bergetar hebat. Nama Pak Tirta Yasa tertera di layar. Dengan napas tertahan, ia mengangkatnya. "Tirta, kamu di mana saja?" Bentaknya hening sejenak. Wajah Pak Haris yang semula merah karena marah, perlahan berubah menjadi pucat pasi. Sangat pucat. Tangannya yang memegang telepon sedikit gemetar. Ia menutup panggilan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ada apa, Haris?" tanya Bu Soraya. Suaranya tajam, menuntut jawaban. Pak Haris menelan ludah. "Tirta kecelakaan di ruas tol dalam kota," katanya dengan suara tercekat. "Dia tidak apa-apa, hanya luka ringan, tapi mobilnya ringsek dan sekarang terjebak macet total. Berkas final laptop Point terpresentasi, semuanya ada di mobilnya. Sebuah bom baru saja meledak di tengah-tengah mereka. Kepanikan yang tadinya berusaha mereka sembunyikan, kini meledak, tak terkendali. Bisa kirim lewat email," seru salah satu manajer. Sinyalnya putus-putus. "Bu, dia coba kirim dari tadi tapi gagal terus," balas Pak Haris. Suaranya meninggi karena frustrasi. "Pakai saja file draft terakhir yang ada di server. Usul yang lain tidak bisa. Angka proyeksi keuangan yang paling baru dan data validasi pasar ada di laptop Tirta. Itu data kunci yang paling ingin dilihat investor," teriak Pak Haris, nyaris histeris. Wajahnya yang biasa angkuh, kini tampak begitu rapuh dan putus asa. Dari sudut ruangan dekat dispenser air, Galih menyaksikan seluruh drama itu terungkap. Ia melihat wajah-wajah cerdas yang biasanya penuh percaya diri, kini diliputi kabut keputusasaan. Ia melihat Bu Soraya memijat pelipisnya, berusaha keras mencari jalan keluar dari labirin buntu ini. Ia melihat kepanikan murni yang melumpuhkan orang-orang hebat di hadapannya. Dan dari balik pintu kaca di ujung koridor, bayangan 5 sosok berjas mahal yang diantar oleh staf resepsionis mulai terlihat mendekat. Langkah kaki mereka yang mantap terdengar semakin jelas, seperti detak jam yang menghitung mundur menuju akhir. Waktu habis, tidak ada lagi jalan untuk lari. Pintu kaca itu akhirnya terbuka. 5 orang berwibawa melangkah masuk membawa aura kekuasaan yang seketika membuat seisi ruangan terasa menyusut. Mereka adalah tim dari korporasi Atlas, dipimpin oleh seorang pria parubaya bernama Wijoyo, yang tatapan matanya setajam elang dan senyumnya begitu tipis hingga nyaris tak terlihat. Di belakangnya, para analis muda membawa tablet dan buku catatan. Wajah mereka datar dan sulit ditebak. Bu Soraya, Sango adalah orang pertama yang bergerak. Dengan sisa-sisa ketenangan yang berhasil ia kumpulkan, ia melangkah maju dengan senyum profesional yang dipaksakan. "Selamat pagi, Pak Wijoyo, Bapak-bapak, Ibu, selamat datang di Nusantara Digital. Silahkan masuk," sapanya dengan suara yang sedikit bergetar. "Mohon maaf sebelumnya, kami sedang ada sedikit kendala teknis pada perangkat presentasi utama. Mungkin bisa kita awali dengan perkenalan dan bincang-bincang santai terlebih dahulu, sembari tim kami menyiapkannya. Itu adalah upaya terbaik untuk mengulur waktu.
Pak Wijoyo hanya mengangguk singkat. Namun matanya yang jeli, seolah bisa memindai kepanikan yang tersembunyi di balik senyum Bu Soraya. Bagi Haris, ini adalah neraka. Melihat para investor duduk dengan tenang, sementara ia dan seluruh jajaran manajer berdiri seperti orang bodoh adalah sebuah siksaan. Otaknya buntu kosong. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan amarah yang mencari mangsa. Harga dirinya sebagai manajer proyek andalan hancur lebur dalam hitungan menit. Ia merasa semua mata menatapnya, menyalahkannya, dan matanya yang liar itu menyapu seisi ruangan, mencari pelampiasan, dan matanya menemukan mangsa itu. Di sudut ruangan dekat troli minuman, berdiri Galih Prasetyo. Ia baru saja selesai memastikan semua gelas di depan para investor terisi air. Sosoknya yang tenang dan fokus pada pekerjaannya di tengah badai kepanikan ini. Entah kenapa, justru terlihat begitu menyebalkan di mata Haris. Ia adalah simbol kesederhanaan, simbol level terendah dalam hierarki kantor. Ia adalah target yang sempurna. Sebuah tawa kering, sumbang dan sedikit gila keluar dari mulut Haris. Semua kepala berpaling ke arahnya, termasuk Bu Soraya yang menatapnya dengan cemas. Bu Soraya, kata Haris dengan suara yang dibuat-buat riang. Saya punya ide. Ia berjalan beberapa langkah ke tengah ruangan, lalu membalikkan badan dan menunjuk lurus ke arah Galih dengan dagunya. Gerakan yang sangat merendahkan. Bagaimana kalau Galih yang presentasi? Hening yang lebih mencekam dari kepanikan beberapa saat lalu. Beberapa manajer mengira mereka salah dengar. Bu Soraya menatap Haris dengan tatapan tak percaya. Haris melanjutkan menikmati momen absurd yang ia ciptakan. Iya, Galih, OB kita office boy. Coba pikirkan, Bu. Dia tahu setiap sudut kantor ini. Dia dengar semua rapat kita saat mengantar kopi. Dia tahu semua masalah kita sampai ke akar-akarnya. Mungkin lebih baik dari kita semua. Nada suaranya penuh dengan sarkasme yang begitu tajam hingga terasa menyakitkan. Biar para investor itu tahu betapa hebatnya sumber daya manusia di perusahaan kita. Sampai ke level boy pun siap tempur. Ia menambahkan, matanya menatap Galih dengan kilat kejam. Iya kan, Lih? Kamu pasti punya ide cemerlang di otakmu itu untuk menyelamatkan kita semua. Coba saja kalau berani. Darah Galih berdesir panas. Hinaan itu begitu telanjang, begitu brutal. Dilontarkan di depan semua orang yang selama ini memandangnya sebelah mata. Rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Ia bisa merasakan tatapan iba dari beberapa karyawan dan tatapan meremehkan dari yang lain. Tapi di antara riuh rendah rasa malunya, sebuah suara lain muncul di dalam kepalanya. Suara yang dingin dan jernih ini bukan lagi sekadar hinaan. Ini adalah tanda-tanda bahwa mereka sudah sampai di titik nol. Titik di mana aturan tak lagi berlaku dan keputusasaan membuka celah untuk hal-hal yang tidak mungkin. Ia melihat wajah Bu Soraya yang pucat, memancarkan permohonan tanpa suara untuk sebuah keajaiban. Ia melihat Pak Haris yang di balik topeng arogansinya sebenarnya adalah orang yang paling ketakutan di ruangan itu. Tantangan itu, meski lahir dari niat untuk menghancurkan, terdengar seperti sebuah kunci di telinga Galih. Kunci untuk sebuah pintu yang selama ini tak pernah berani ia ketuk. Semua ilmu yang ia serap diam-diam, semua analisis yang ia tulis di buku catatan leceknya, semua pengamatan yang ia kumpulkan tiba-tiba berbaris rapi di dalam benaknya, membentuk sebuah jalan. Pak Haris masih menatapnya dengan senyum sinis, menunggu Galih untuk menunduk kalah, lari, atau bahkan menangis. Namun untuk pertama kalinya, Galih tidak menunduk. Ia menegakkan punggungnya, mengangkat dagunya, dan menatap lurus ke mata Pak Haris. Sesuatu di dalam dirinya telah patah, tetapi bukan semangatnya.
melainkan rantai tak terlihat yang selama ini membelenggunya di posisi terendah. Ruangan itu seolah menahan nafas. Waktu terasa melambat. Semua mata tertuju pada dua titik fokus. Pak Haris dengan wajahnya yang mengeras penuh kemenangan sinis, dan Galih yang berdiri tegak membalas tatapannya. Udara di antara mereka berdua berderak oleh percikan penghinaan dan berlawanan tanpa suara. Semua orang di ruangan itu, dari manajer hingga staf junior, mengira mereka akan menyaksikan akhir yang menyedihkan dari sebuah lelucon kejam. Mereka menunggu Galih menunduk, meminta maaf, lalu mundur kembali ke sudutnya yang tak terlihat. Namun yang terjadi selanjutnya mematahkan semua ekspektasi dengan tarikan napas yang dalam dan tenang. Galih membuka mulutnya. Suara yang keluar bukanlah suara lirih seorang pesuruh, melainkan suara yang mantap dan jernih, membelah keheningan dengan presisi yang mengejutkan. Ditujukan langsung kepada Pak Haris. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat beberapa orang tersentak. Mulut Haris yang tadinya menyeringai sedikit ternganga. Senyum sinisnya membeku, lalu luruh menjadi ekspresi tak percaya. Ia mengira telinganya salah dengar. Galih kemudian mengalihkan pandangannya melewati hari, seolah atasannya itu tak lebih dari sebuah perabot, dan menatap lurus ke arah Bu Soraya. Bu Soraya lanjutnya dengan nada penuh hormat namun tegas. Izinkan saya mencoba dua kalimat. Hanya itu, namun dampaknya seperti gelombang kejut yang menyebar ke seluruh ruangan. Para manajer saling berpandangan dengan mata terbelalak. Ada yang menggelengkan kepala tak percaya, ada yang berbisik panik. Pak Haris akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Wajahnya kini memerah padam karena marah dan merasa dipermalukan. Jangan gila kamu, hardiknya. Suaranya naik beberapa oktav. Ini presentasi miliaran rupiah, bukan ajang lawak. Bu, jangan dengarkan orang ini. Ia mencoba mengambil alih kembali kendali situasi yang baru saja lepas dari tangannya. Tetapi Bu Soraya tidak sedang menatap Haris. Matanya terkunci pada Galih. Di tengah keputusasaannya, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya pada diri OS Boy itu. Bukan kenekatan buta, bukan pula arogansi. Yang ia lihat adalah sebuah ketenangan yang aneh. Sebuah keyakinan yang terpancar dari sorot mata yang biasanya selalu menunduk. Bu Soraya berada di persimpangan jalan paling gila dalam karirnya. Di satu sisi ada kehancuran yang sudah pasti. Di sisi lain, ada sebuah pilihan absurd yang kemungkinannya 1:1 miliar. Ia menatap para investor yang kini menyaksikan drama internal perusahaannya dengan minat yang tak tersembunyi. Kehilangan muka sudah terjadi. Tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Dengan tarikan napas terakhir yang terasa berat, ia membuat keputusan. Silahkan Galih, ucapnya pelan. Namun, setiap kata terdengar jelas dan final. Keputusan itu menyegel nasib Pak Haris, yang kini hanya bisa berdiri mematung dengan mulut terkatup rapat. Tak bisa membantah perintah langsung dari CEO. Galih mengangguk sekali ke arah Bu Soraya. Sebuah anggukan penuh terima kasih dan tanggung jawab. Kemudian ia mulai berjalan. Setiap langkahnya dari sudut ruangan menuju meja presentasi di depan terasa begitu panjang dan berat. Seluruh mata mengikutinya. Ini bukan lagi tentang membalas penghinaan Pak Haris. Hinaan itu sudah menjadi tidak relevan. Ini adalah tentang ratusan malam yang ia habiskan di kamar kosnya, membaca dan belajar hingga matanya lelah. Ini adalah tentang buku